Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Subha, biasa teman-teman ngerti dengan nama Wahana Koi. Nah, ini saya juga konten kreator juga dan juga penjual ikan koi yang ada di Blitar. Dan alamat Wahana Koi ini tepatnya di Desa Bendo, Tuburante atau Kecamatan Ponggok. Untuk tepatnya nanti ada mapnya Wahana Koi. Dan saya mulai bermain ikan koi ini dari tahun 2010 sampai sekarang. Untuk mengawali bermain ikan koi ini awalnya dulu dari coba-coba. Jadi bukan hobi. Awalnya coba-coba. Kalau saya punya lagu itu kan berawal dari hobi. Tapi kalau saya coba-coba dulu, habis itu hobi karena ketagihan. Jadi coba-coba itu koi itu seperti apa sih, itu tahun 2006. Tahun 2006 nyoba. Waktu itu saya masih di pertanian kan ya, pertanian organik, dan di situ ada kolam. Ada kolam yang saya isi ikan nila sama gurame, ada lelenya juga. Kemudian saya penasaran dengan ikan koi itu seperti apa sih perawatannya. Jadi saya minta ke temen, waktu itu ada Queen Koi atau Pak Handoko, saya minta untuk dipelihara. Akhirnya dari coba-coba itu bisa memelihara, kemudian kok suka, akhirnya bikin kolam kecil, bisa hidup, akhirnya seneng. Nah, dari situ menjadi hobi, akhirnya kan hobi, terus ketagihan terus, akhirnya kolam itu tadi isinya full ikan koi. Saya campur waktu itu ada ikan komet juga, dan belum bisa membedakan antara komet dan koi itu seperti apa. Kemudian saya suka juga dengan ikan koi yang slayer, saya pelihara juga di situ. Waktu itu masih di pertanian. Nah, setelah dari pertanian organik, saya nikah di tahun 2009. Kemudian saya keluar dari kerja karena istri saya mulai hamil. Dan setelah itu kita baru memulai mulai dari nol, hidup baru lah ya. Jadi mulai nikah itu hidup baru, tanpa penghasilan. Kita semua nggak ada yang kerja, istri hamil nggak kerja, saya juga keluar dari kerja. Akhirnya mau kerja apa? Bingung. Akhirnya saya waktu itu karena di Blitar ini sentranya belimbing juga kan ya. Saya sempat borong-borong belimbing untuk kirim ke pengepul. Jadi belantik lah, tanpa modal. Cuma percaya aja, saya cari belimbing ke petani, saya kirim ke pengepul. Habis itu nggak lama itu paling kisaran setengah tahun, ternyata lika-likunya sangat berat. Ada trouble juga yang uangnya nggak turun, dan biasalah ya bisnis. Kalau bisnis kan biasanya pasti cari rugi, nggak cari untung. Jadi kita rugi. Di belimbing ini kita rugi. Kemudian saya beralih ke jualan baju anak-anak. Karena pedoman saya dulu itu kalau kita jualan kebutuhan ibu-ibu dan anak-anak itu nggak ada matinya. Saya jualan baju anak-anak keliling. Saya ngambil dari Tulungagung, konveksi, saya jual keliling. Itu laku, tapi penghasilan ya cukup untuk beli makan lah, beli rokok. Jadi nggak banyak hasilnya, tapi ya disyukuri itu masih bisa jalan. Kemudian setelah keliling itu kan kita kalau saya merasa itu mental mulai terbentuk dari situ. Mental jualan mulai terbentuk, akhirnya saya jualan asongan karena punya basic temen yang di koi. Jadi waktu itu kita jual koi online. Tahun 2010 itu ada breeder koi punya Pak Hadi, aplikasi website namanya breeder koi. Kita ngumpul sama teman-teman perkoian. Waktu itu di rumahnya Pak Purwosanyoto di Blitar sini. Kita masuk ke lelang ikan koi, karena punya teman ikan koi, kita lelang ikan koi. Dan waktu itu tanpa modal juga, karena kita khususnya saya nggak ada penghasilan, bahkan istri hamil ini saya masih bingung kerja apa, nggak ada penghasilan, persiapan nanti lahirannya gimana itu masih belum ada gambaran. Kemudian saya lelang ikan koi itu ngambilnya dari teman-teman tanpa modal juga, foto di rumah temen, kemudian saya upload, laku, setorannya berapa, sisanya untuk kita, nanti kita bagi. Kemudian
Dari situ tak hitung-hitung karena temannya terlalu banyak, terus bagi hasilnya kayaknya kok kebutuhan kita nggak sama ya, namanya orang kebutuhan kita nggak sama, dan saya kayaknya butuh dana yang lebih untuk keluarga. Jadi saya memberanikan diri untuk mulai kerja sendiri, yaitu dengan cara saya jual ikan keliling. Saya minta solusi ke teman-teman tuh, bagaimana kalau jual ikan keliling aja di sekolah, di pasar, itu kayaknya laku. Kemudian saya lari ke Tulungagung untuk belanja ikan hias, akuarium. Itu saya bungkusi. Waktu itu saya jualnya per plastik itu Rp2.000. Jadi saya pakai sepeda motor, saya bikin obrok, kemudian saya pagi ke pasar, terus sekolah juga. Jadi paginya ke pasar, siangnya jam 8 pindah ke sekolah, kita bungkusi. Saya bungkusi ikan itu jual 2.000 per kantong. Nanti jam 12 siang, jam 1 saya pulang. Nah, kebetulan ada teman lagi, itu namanya Pak Tur, adiknya dari Pak Purwosanyoto atau masih saudara juga dengan Queen Koi. Beliau ini pengrajin irus, ngerti ya irus ya? Irus dari batok yang gagangnya kayu. Itu ngambil dari sana itu 1.500 kalau nggak salah. Saya jualnya Rp2.000. Jadi satu biji untungnya Rp500. Itu saya jual di pengajian. Jadi siangnya koi ikan hias ke pasar dan sekolah. Kemudian sorenya persiapan untuk nanti malam berangkat ke pengajian. Di pengajian itu saya jualnya irus. Jadi setiap hari saya bawa paling enggak 100 irus. 100 irus paling enggak laku kisaran 50 lah per hari. Jadi masih ada untung 50 kali Rp500, 25.000 ya. Masih untung 25.000. Sama ikan kita jualan pagi itu paling enggak ya berapa ya, rata-rata waktu itu 50.000 ada tiap harinya omset 50.000 ada. Jadi mungkin keuntungan dalam satu hari itu kisaran 30.000 keuntungan tiap hari. Dan saya sebelum dapat uang 10.000 itu nggak berani beli rokok waktu itu. Jadi saya berangkat itu sebelum dapat 10.000 ini nggak berani beli rokok. Rokok waktu itu harganya 2.500 yang saya pakai tiap hari. Nah kemudian dari situ saya jualan ngasong kurang lebih 1 tahun. 1 tahun, terus ada event koi, karena saya suka komputer waktu itu ya. Mungkin teman-teman ada yang ngerti kalau saya biasa pegang komputer. Ada event di Penataran Blitar, saya suruh bantu. Ini ada temen dari ikan juga yang mungkin bisa membantu kontes gitu. Saya membantu sana. Terus ada orang juga dari pihak dinas namanya Pak Sugeng. Ini saya dipanggil. Kemarin yang bantu kontes itu siapa? Waktu itu Pak Medi yang kenal sama saya. Pak Medi, saya karena ikut Pak Medi waktu itu belajar koinya sama Pak Medi. Jadi yang saya jual ikan keropiokan untuk keliling itu juga ikannya Pak Medi. Jadi saya belajar budidaya koi, belajar karantina, kirim, itu semua dari Pak Medi. Nah, dari Pak Medi tahu saya bisa komputer, saya ditarik untuk membantu event. Dari event ini ada orang dinas yang ngeliat, itu kemarin yang membantu event siapa gitu. Kemudian dari Pak Medi saya dipanggil, suruh menghadap ke orang dinas ini namanya Pak Sugeng. Kita ada dari dinas kios, itu ada 7. Bagaimana kalau ini diaktifkan untuk penjualan ikan koi, waktu itu untuk Blitar Koi Club. Jadi dari klub diberi fasilitas kios, ada 7, suruh menggunakan. Jadi disuruh menggunakan, dan saya diperbantukan untuk memegang sekretariat untuk Blitar Koi Club waktu itu. Dari Pak Sugeng juga tanya, kamu kerjanya apa? Waktu itu saya jawab, saya cuma tukang asong atau ngobrol. Kemudian saya terjun di sana, saya tinggal di sana. Di situ 1 tahun saya nggak dapat penghasilan sama sekali. Jadi ini saya harus kerja apa gitu kan, bingung. Teman-teman semua buka kios, saya di situ cuma nunggu sekretariat. Dan sekretariat waktu itu saya digaji pun nggak lupa. Tapi saya di situ bisa ikut jual ikan koi. Jadi ikut, ada kolamnya kan ya di dalam. Saya jualan ikan koi online
online jalan, kemudian ngasong masih tetap, walaupun tinggal di sekretariat masih tetap ngasong. Kemudian teman-teman kios ini karena kiosnya tidak menghadap ke jalan, banyak yang protol karena nggak laku jualan di situ. Jadi hilang, akhirnya saya sendiri. Terus kios-kios ini saya fungsikan semuanya, daripada nggak ada yang pakai, saya fungsikan semuanya untuk ikan koi. Nah, dari situ kita mulai untuk merintis jualan itu tahun 2011. Baru mulai niat bener-bener jualan ikan koi. Saya jual online, terus kemudian nggak laku-laku, bagaimana caranya, yang penting kita tetap jual. Dan dulu itu sebelum ada BlackBerry, kita masih minim banget untuk komunikasi, bahkan kirim gambar pun hanya melalui Yahoo Messenger dulu. Tapi kita kan sudah dikenal orang melalui website punya Pak Hadi yang namanya Bibir Koi. Nah, tahun 2013 itu 2012 kalau nggak salah mulai ada BlackBerry. Saya lupa. Pokoknya mulai BlackBerry, kita main BlackBerry itu mulai BB itu ya. Itu mulai rame, kita jualan mulai rame juga. Kemudian kegeser sama Android, kita juga jual lagi kita ngikuti media ya. Di situ ada WhatsApp. Kemudian 2013 saya mulai masuk ke Instagram. Di sana kayaknya belum banyak yang main ikan koi, tapi saya sudah masuk di situ. Bagaimana ikan koi ini bisa dijual di IG, jualan ikan koi di Instagram. Kemudian tahun sebelum IG itu pernah nyoba YouTube tahun 2012, itu ikan Pak Medi yang saya jual di sana sama ikan Pak Mubin. Itu sempat laku juga di YouTube, tapi untuk proses upload video itu kita sangat terkendala dengan fasilitas internet, kemudian kamera dan alat editing, itu kita masih susah. Nah, tahun 2018 saya coba lagi main di YouTube. Kayaknya YouTube ini kan butuh banget edukasi tentang ikan koi karena udah rame ya. Dan dari konsumen yang masuk ke kita itu banyak sekali pertanyaan tentang perawatan ikan sakit. Karena saya bosen jawab dengan ngetik, akhirnya saya buatkan konten. Jadi kalau penyakit ini caranya gini, penyakit ini caranya gini, akhirnya banyak yang tertarik. Terus saya menjadi konten kreator YouTube ini. Nah, kalau dari ikan koi selama ini saya masih jualan. Nah, kalau untuk jualan ini saya memang tidak budidaya, saya ngambil dari petani, terutama petani di wilayah Blitar. Jadi semua petani, saya hubungi petani, kalau ada stok baru saya ambil. Jadi kalau si A punya cocok, saya ambil. Si B ada cocok, kalau nggak cocok ya tidak saya ambil. Jadi kebutuhan saya melihat pasar, ini bukan mitra yang terikat ya. Jadi sekali transaksi udah selesai, nggak ada ikatan. Kalau mitra kan terus transaksi terus. Kalau ini kita nggak ada ikatan. Transaksi ini cocok, kita udah bayar ikannya, kita bawa, udah selesai. Nanti kalau ada dia punya barang lagi, kemudian kita nggak cocok, ya nggak kita ambil, kita cari lagi yang lain. Jadi kalau saya di sini cari barang itu menyesuaikan kebutuhan pasar, atau yang saya bisa jual, atau juga yang saya seneng. Jadi saya seneng walaupun ini belum tentu bisa dijual dengan cepat, saya ambil. Jadi nanti saya pelihara dulu, kalau sudah mentok waktunya jual baru saya keluarkan ikannya gitu. Nah, kalau dari petani itu milih ikannya, kalau saya sih semua saya ambil biasanya. Jadi mulai kelas pasar atau grade B, kemudian grade A, itu kalau cocok harganya saya bisa jual, saya ambil. Jadi gini, kalau beli ikan di petani itu bukan karena harga dari petani, tapi kita bisa jual apa enggak. Kalau ikan ini saya bisa jual, kemudian kita nego sama petani. Kalau dari petani harganya masih bisa digoyang, jadi kita bisa dapat untung dari harga petani, baru kita bawa ikannya, ikan apapun. Jadi nggak pandang jenis, ikan apapun kita ambil, karena kita punya setan untuk mencari untung. Kalau kita jualan kan mati cari untung ya. Nah, itu nanti ada mulai ukuran kecil 10 cm, 12, 15 sampai 40 cm, bahkan sampai 50 cm. Kalau kita cocok harganya dan kita bisa jual, kita berani ambil. Jadi kita tanya harga dulu, kayak kemarin saya nggak cari susui, saya biasanya cari gosanke. Kebetulan ada teman petani telepon, tiba-tiba telepon, ini ada susui jumlahnya sekian ekor,
ukuran sekian, harga sekian gimana? Oh ya wes, coba tak lihat. Padahal waktu itu kan saya nggak cari. Saya lihat barangnya bagus, harganya masuk, ini saya pasti bisa jual, saya ambil. Dan alhamdulillah kemarin 50 ekor susui ukuran 30 cm, 25-30 ya, 3 hari habis. Ternyata peminatnya banyak karena ikannya bagus. Terus ini ada lagi yang ini Asagi. Asagi ini kemarin ada 300 ekor. Karena ikannya sama, warnanya sama, ukurannya sama, jadi kita jualnya agak susah. Tapi ya kebetulan ini kemarin 2 minggu dari 300 ekor itu paling tinggal 20 ekor. Jadi tetap apa ya, tetap laku lah. Mungkin tergantung amal dan perbuatan mungkin. Jadi ikan ini kan sama, kalau saya kemarin takut nggak bisa jual. Ini ikan terlalu banyak dan warnanya sama semua, jualnya gimana kan bingung. Ternyata saya jual 50 ekor ada yang ngambil, jual lagi 50 ekor ada yang ngambil. Ternyata masih bisa jual karena harga dari si petani ini masuk. Jadi kita sebagai penjual itu tahu harga dari petani, kita tahu bisa jual, ya kita ambil, berani gitu. Nah, untuk menentukan harga kita lihat grade. Jadi grade itu ada ABC ya. Yang kita ambil ini grade-nya apa? Jadi misal kayak ini kemarin Asagi ukurannya 11-15 cm yang paling kecil. Itu harga dari petani kalau nggak salah cuma 6.000, kalau nggak salah 4.000 atau 6.000 gitu. Itu saya jualnya paling murah 10.000. Jadi saya jual dari petani itu harga misal harga 6.000, 7.000, saya jual 10-15.000. Jadi 2 kali lipat. Karena kita masih nanggung karantina, kita ada tenaga karantina, kita bayar listrik, belum lagi kalau nanti ikannya ada yang mati. Dan kebetulan ini kemarin dari 300 ekor yang mati 70 ekor. Jadi kalau kita niat jadi penjual ya memang harus siap rugi. Ini kemarin mati 70 ekor kita apa ya? Kita balik modal. Jadi nggak ada untung. Kita cuma balik modal aja. Nggak, yang kecil itu harganya beda kan, kemarin dari kecil sampai 25 cm. Ini ada yang harga berapa ya? 7.000 kalau nggak salah. Sampai yang gede itu 20.000 kalau nggak salah kemarin. Jadi dari yang kecil sampai yang gede, yang total malah yang gede yang banyak mati kemarin. Yang mati itu kisaran ada 70 ekor. Jadi kita kalahnya di ukuran yang gede karena yang kecil nggak bisa diangkat harga tinggi. Yang gede yang harusnya bisa diangkat harga tinggi untuk nutup yang kecil mati ada hampir separuh dari yang ukuran yang gede. Jadi kita kemarin cuma balik modal. Jadi itu apa ya, mungkin banyak penjual yang mengalami hal seperti ini. Makanya ikan koi itu kalau pengen harga murah, kita ngambilnya di petani. Dari petani misal 20.000, itu kalau sudah masuk ke penjual kayak seperti saya ini, dari petani misal 100 ekor 20 ribuan. Saya jualnya bisa mulai harga 35, 50, 70, 100 bahkan 200.000 per ekor. Jadi kita lihat apa ya, kualitas untuk menentukan harga itu. Ikan ini layak nggak dikasih harga sekian gitu. Kalau nggak layak berarti harga rendah atau bahkan kita bakar harga di bawah harga beli. Misal harga beli di petani 20.000, kalau ikan ini nggak layak, sebagian kita jual mungkin cuma 15 atau 10.000 gitu. Jadi ada yang bisa diangkat harga tinggi, ada yang kita hancurkan harganya karena ikan ini nggak layak untuk dijual harga di atas 20.000 gitu. Jadi kalau penjual memang gitu sih, semua mainnya gitu. Kalau untuk pengambilan ikan dari petani, ini memang macam-macam ya. Masing-masing petani ini ikannya perawatannya nggak sama. Jadi dari petani A, itu kita datang seperti biasa. Ikan datang, kita seleksi atau kita pilah. Biasanya saya seleksi kualitas sama ukuran. Jadi kalau ikannya grade B semua, berarti ukuran. Kalau ikannya grade AB, saya pilah kualitas. Kita bedakan kualitasnya. Setelah itu kita rendam garam. Kalau di sini saya cuma menggunakan garam. Kita mandikan garam, langsung masuk tempat karantina. Udah, itu selama 3-5 hari di tempat karantina. Kalau ikannya aman, baru saya keluarkan lagi untuk direview dan kita foto video untuk dijual. Jadi tidak langsung dari petani kita video kita jual, enggak. Kita karantina dulu paling enggak 5 hari, kita foto video, kita lakukan penjualan, kita karantina lagi. Jadi nanti mungkin setelah 1 minggu atau 10 hari baru ikannya bisa kita kirim dari ikan datang. Nah ini dari misal dari petani A sudah masuk ya, dari petani B
ada ikan lagi masuk, ini jangan kita campur. Jadi kita karantina, kita prosesnya sama sesuai SOP tadi, kita masukkan tempat karantina yang berbeda, jangan dicampur. Dan setelah ini mungkin semuanya sudah selesai karantina, sudah bisa dikirim semua atau sudah lolos ya, ini akuarium satu dan satunya ini juga nggak boleh dicampur. Misal ini ikannya tinggal 1 ekor, yang ini tinggal 3 ekor, tidak boleh ini langsung masuk ke sana, nggak boleh. Karena nanti pasti ada crash kayak kemarin teman-teman yang di sini di feed itu, yang feed ujung ada 4 ekor. Feed sini, dari feed sini ngambil 2 ekor di video. Pikirnya kan karena saya longgar, terus ikannya dilelang semua jadi satu, dijadikan satu feed. Ternyata setelah ikan masuk, selang 2 hari baru ikannya sakit semua. Itu satu tempat, cuma beda bak. Nah itu bahayanya untuk mencampur ikan koi. Ikannya sudah karantina pun kalau langsung dicampur itu bahaya. Apalagi ikan dari petani yang kita nggak tahu bakteri apa saja yang ada di kolam mereka dan perawatannya seperti apa, kita nggak tahu. Jadi memang harus, kalau dari petani kita karantina, kita bedakan. Dan setelah masuk jangan di obok-obok atau jangan diudik-udik. Setelah masuk karantina udah kita biarkan sampai airnya jernih. Setelah air jernih kita ganti air. Setelah normal airnya tanpa garam, baru kita lakukan proses foto, video, dan penjualan. Faktor apa yang membuat saya bertahan? Saya bisa bertahan sampai sekarang itu karena saya yakin dan saya terlanjur basah ya. Jadi wong Jawa ngomongnya wis kadung teles ngeblok pisan. Jadi sekali terjun itu banyak tantangan, memang di ikan koi ini banyak tantangan. Jadi kita di situ banyak ujian untuk melanjutkan usaha ikan koi. Seperti kita sekolah. Koi itu kan kita selalu belajar, nggak ada habisnya. Jadi kita di situ masuk di koi, banyak sih suka duka atau rintangan-rintangan yang kita belanja dari petani 10 juta, 20 sampai 50 juta, ikannya habis semua, mati semua, itu kan pasti hampir semua penjual mengalami. Jadi di situ tantangan kita, bahkan kita sampai cari utangan untuk menutup yang kemarin-kemarin itu. Nah, kalau ini kita sudah tekuni, kita sudah habis banyak, terus tidak kita teruskan, kan kita kembali lagi dari nol. Dan kita sudah punya relasi banyak di sini. Jadi bagaimanapun saya tetap teruskan di koi, karena saya yakin untuk koi ini nggak ada matinya. Dan selalu ada kolam baru. Karena yang sekarang mungkin anak-anak kecil masih SMP, SMA belum mengerti koi. Nanti setelah mereka lulus sekolah, punya temen yang tahu koi, dia pasti merasa, oh ini bisa bikin saya nyaman, ini bisa menghilangkan stres. Ini kalau saya pelihara koi, saya menjadi senang, saya nggak kemana-mana, saya di rumah gitu. Jadi saya yakin kalau koi ini nggak ada matinya. Tidak seperti yang lain. Kalau yang lain kan mungkin musiman, tahun ini ada 2 tahun kemudian tenggelam, mungkin nanti 4 tahun lagi muncul, 1-2 tahun tenggelam gitu kan. Kalau koi, saya rasakan dari saya selama 13 tahun di koi ini nggak ada surutnya. Jadi datar. Kalau saya mengalami datar. Jadi saya itu nggak pernah di atas, juga nggak pernah di bawah banget. Saya selalu merasakan itu datar di koi. Jadi tetap bisa untuk makan. Kalau pandemi kemarin memang koi istimewa. Bahkan bukan hanya koi, untuk hobi-hobi yang lain juga melambung. Karena kita gelutnya di koi ini kemarin waktu pandemi istimewa. Jadi sampai di Blitar itu kehabisan barang. Yang sentranya atau ibu kotanya koi Indonesia di Blitar, itu sampai kehabisan barang, nggak ada ikan. Nah sekarang imbasnya karena mereka sudah full ikan. Terus waktu pandemi kemarin banyak juga petani yang pelihara koi. Imbasnya sekarang koi itu terlalu banyak dan peminatnya sudah berkurang karena mereka sudah aktivitas rutin seperti biasanya. Jadi mereka sudah mengurangi untuk belanja koi karena mereka fokus dengan kerja. Kalau pandemi kan mereka bingung cari hiburan. Nah sekarang ini banyak petani yang lahannya dikurangi. Jadi mengapa saya tetap bertahan sampai saat ini? Setelah lahan-lahan petani ini dikurangi dan penghobi-penghobi ini mulai tidak belanja ikan, itu muncul lagi penghobi-penghobi baru. Dan petani tidak bertambah banyak seperti waktu pandemi kemarin.
Jadi ikan koi akan tetap laku karena tantangannya yang sangat ekstrim, berat. Untuk memelihara ikan koi itu kita butuh bener-bener butuh skill gitu loh. Jadi kita nggak asal-asalan, oh ikan itu kalau di air hidup, itu enggak. Jadi koi itu memang butuh perjuangan untuk mereka bisa hidup dan masuk kolam sehingga bisa dinikmati oleh pemiliknya. Itu tantangannya sangat besar. Nah, biasanya orang-orang itu kalau sudah tahu tantangan memelihara koi, dia ketagihan, pengen beli lagi, bahkan kolamnya sudah penuh masih pengen beli lagi gitu. Itulah koi. Nah, ini tips untuk orang yang pengen budidaya koi. Kalau budidaya berarti breeder ya. Breeder itu siapkan dulu yang pertama mental. Kalau koi itu mental. Jadi kita siap mental, siap tumbang, karena setiap usaha itu pasti ada ruginya. Jadi kita kalau usaha itu jangan niat cari untung dulu. Wah, ini koi untungnya besar, kita main di koi gitu kan. Jangan. Kalau kita main di koi, kita harus siap rugi. Jadi kita modalnya ada berapa gitu. Kenapa seperti itu? Karena koi ini nyawa, bukan barang mati. Nyawa pada suatu saat itu bisa, mungkin musim atau angin kencang, tiba-tiba musim dingin, itu bisa tiba-tiba ikan mati mendadak, habis satu kolam. Kalau kita mental nggak siap, kita bisa down dan kita nyerah. Akhirnya kan kembali lagi ke nol, modal sudah habis banyak. Jadi kita siapkan modalnya berapa. Kemudian kalau ini nanti terjadi kematian, kita siap apa enggak. Jadi kalau untuk pembudidaya harus dipikirkan itu dulu, jangan mikirkan hasilnya. Hasilnya enak kalau dihitung, satu ekor ikan pelihara 6 bulan, satu ekor bisa dijual Rp500.000. Kalau 6 bulan kita punya 1000 ekor sudah berapa? Jangan ngitung itu. Jadi kita ngitungnya harga yang paling rendah. Selama 6 bulan misal 30.000, kita kalikan berapa ekor. Nah, dari situ nanti kita tahu ini susahnya kerja atau susahnya budidaya ikan koi itu seperti itu. Dengan perawatan lahan, pakan, perawatan air dan ikan. Selama 6 bulan kita butuh biaya berapa. Kalau misal 6 bulan ini ikanku hanya laku 30.000 per ekor, kita punya berapa ekor, kalikan 30.000, hasilnya berapa. Ketemu nggak dengan operasional semuanya? Kalaupun ada lebih yang bisa dijual 100 sampai 500.000, itu berarti rezeki kita. Gitu. Jadi untuk para pemula yang ingin budidaya, jangan mikir untung. Jadi kita kalau usaha itu kita niat rugi loh. Karena usaha untuk ikan ini kan nyawa. Jadi kita nggak bisa prediksi besok masih hidup apa enggak. Kita modal 100, misal kita modal 10 juta gitu. 10 juta kita karantina. Kita tinggal pergi, listrik mati, habis sudah. Berarti kan kita niat rugi di situ. Kalaupun itu masih hidup dan bisa dijual, berarti itu rezeki kita. Itu keuntungan kita. Jadi kalau saya sih mikirnya gitu, jangan mikir untungnya banyak. Tapi bagaimana kita bisa menjaga ikan itu supaya tetap hidup, bisa dijual, dan kita bisa mendapatkan untung. Itu untuk pembudidaya. Nah, kalau untuk bakul atau penjual seperti saya, kalau penjual saya dulu awalnya nggak modal untuk jualan ikan koi. Jadi nggak modal itu jual ikan temen. Jual ikan temen, kita ngambil untung, terus seperti itu sampai kita bisa beli fasilitas akuarium kayak 1-2 ekor untuk karantina. Akhirnya misal ikan temen ada 5. Ada 5, misal setoran ya, cerita dulu ini. 5 ekor setoran 1 juta. Kita oke lah, kita jualin ikan ini setoran 1 juta. Kita bisa jual, biasanya jual 3 ekor, laku 1 juta. Kita setorkan ke pemilik ikan. Yang 2 ekor ini kita pelihara. Kita punya fasilitas, kita pelihara. Nah, nanti kita untungnya dari ini. Ini kalau udah ngumpul kita jual, mungkin 1 ekor bisa laku 500.000. Mungkin laku 200.000. Kita kumpulin, kita bikin fasilitas. Dan ini kalau kita mulai dari nol, memang prosesnya agak lama. Saya mulai dari nol itu baru bisa menikmati jualan itu setelah 5 tahun. Jadi mulai dari nol bisa menikmati jualan, belanja. Jadi punya duit untuk belanja, kita jual, kita bisa merasakan untungnya itu setelah 5 tahun. Karena belajar karantina itu nggak gampang.
Oke, terima kasih banyak atas waktunya untuk teman-teman nih dari Dahana Kreatif. Mohon di-subscribe juga channelnya. Di sini banyak sekali video-video tentang edukasi atau motivasi untuk teman-teman semuanya. Oke, sampai di sini dulu yang bisa saya sampaikan ke teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.